Oke, siapa saja yang sudah hadir? Kita baru bertemu di online ya, bertemu dalam jaring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus Lukman, Kang. Pak Deddy. Pak Agus Lukman. Terus siapa lagi? Saya udah, Pak. Siapa tuh? Jinita. Oh, Bu Junita. Ya, oke. Ya, kita mulai saja ya seadanya dulu ya, sambil menunggu yang lain. Jadi sebagaimana yang saya janjikan, hari ini saya ingin Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya ya, walaupun kita belum kenal, belum bertemu langsung. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan, ada yang berbaik hati memberikan username sama password Zoom Premium. Kebetulan Pak Jayadinya sendiri, istrinya hari ini ya kemungkinan mudah-mudahan dilancarkan persalinan istrinya ya. Jadi beliau japri terus menyerahkan username dan passwordnya. Jadi saya agak kesulitan karena bukan punya saya pribadi gitu. Jadi tadi jam 4 agak molor ya. Setting-setting dulu. Baik, saya akan coba untuk sedikit memberikan penjelasan tentang arah SUPI Aset Manajemen. Yang mana kegiatan tersebut sebenarnya sudah berjalan, tetapi kami di sini menjalankannya versi offline. Nah, saya sangat berharap agar kegiatan yang selama ini dijalankan versi offline, ada versi online-nya. Bentuknya seperti apa, kita akan buatkan dulu big clue-nya. Jadi gambarannya kurang lebih kita akan mulai ke sisi yang terpenting, yaitu sebenarnya manusia itu sebenarnya hanya memerlukan satu, yaitu kebutuhan primer. Antaranya jelas asupan pangan ya, ini yang harus kita penuhi. Nah, sementara ini kita lebih cenderung diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya mencari uang dengan bekerja. Tidak salah, sebetulnya tidak salah. Hanya saja hal ini membuat kita menjadi tidak produktif. Dalam arti kata, produktif di sisi mana? Produktif di sisi primer tadi, asupan pangan, atau produktif dalam menghasilkan nilai. Jadi terkadang kita tidak memiliki nilai yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang saya maksud di sini apa? Yang disebut primer, mungkin sekarang orang sudah banyak terlupakan. Bertani, tidak semua orang memiliki kemampuan bertani. Adapun petani sendiri itu banyak kesulitan karena terkadang harga yang harus dibayar untuk menunggu panen terkadang lebih mahal. Jadi karena ada beberapa yang memang memegang dari segi bibit yang seharusnya murah jadi mahal gitu. Ya, hal-hal seperti itulah. Jadi petani itu memerlukan tingkat kesabaran yang sangat tinggi, karena apa yang dia tanam belum tentu dia bisa merasakan hasilnya instan. Jadi dalam menunggu masa panen, kalau tidak memiliki pemasukan lain, jelas secara ekonomi akan sangat kesulitan. Nah, target daripada SUPI Aset Manajemen sebetulnya mengembalikan manusia itu kepada esensi kehidupan yang sebenarnya. Jadi setiap pribadi, setiap individu itu memiliki nilai yang bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Misalkan si A memiliki kemampuan menjahit, dia bisa menghasilkan baju, itu berarti menunjukkan dia memiliki nilai produktivitas. Nah, seorang petani, dia bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi kebutuhan banyak orang, seperti padi. Peternak juga, itu ada nilai yang bisa bermanfaat bagi orang, yaitu hasil ternaknya, atau kolam ikan, atau kebun yang menghasilkan buah-buahan dan segala macam. Nah, kita tidak memiliki kemampuan itu. Boleh jadi sih ada di antara rekan-rekan yang memiliki kemampuan itu. Hanya maksud saya, ketika kuadran kehidupan kita sekarang berada di kuadran bekerja, saat terjadinya krisis, anggaplah terjadi lockdown besar-besaran di semua daerah, di semua wilayah. Dan pada saat itu yang paling berharga adalah hal-hal yang sifatnya primer. Nah, ketika kita hanya memiliki kemampuan mencari uang dengan kerja, nah kita hanya memiliki uang. Nah, sedangkan kita tidak produktif. Akhirnya uang itu dengan sendirinya tentu akan habis untuk dibelikan segala macam kebutuhan kita. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf kepada yang non-muslim, kalau kita melihat di Al-Quran, Al-Quran itu adalah contoh yang sangat ideal dari sisi manapun, itu contoh-contoh ideal. Jadi kalau misalkan mencontohkan orang yang paling jahat, yang jahatnya luar biasa gitu. Contoh pemimpin yang jahat ada, contoh pemimpin yang baik ada, contoh orang kaya yang tamak rakus ada, contoh orang kaya yang dermawan ada, lengkap di Al-Quran itu. Antara yin yang-nya itu seimbang antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Qarun. Terus kepemimpinan Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Dan yang paling lengkap dari segi kepemimpinan, dari segi kekayaan itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuman yang menarik dari sisi investasi yang diangkat di Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan kisah Nabi Yusuf ini diterima oleh 3 agama. Nah, ini yang menarik. Mesir tidak akan menjadi negara sampai saat ini. Mungkin Mesir akan hilang di permukaan bumi jika pada saat itu tidak ada sosok individu yang sudah tergali insanul hakikinya, tergali ruhul kudusnya, tergali insanul hakikinya, sehingga memiliki kemampuan, atau kita sebutkan inspirasi atau ilham atau apapun itu dari Kanjeng Mahpia, sehingga sosok Yusuf bisa mengatasi paceklik yang terjadi di Mesir. Bayangkan 7 tahun berturut-turut masa paceklik berhasil diatasi karena 7 tahun sebelumnya diadakan persiapan mengumpulkan pangan, terus bagaimana upaya untuk menyimpan pangan sehingga bisa tahan bertahun-tahun. Nah, hal ini tentunya menjadi itibar bagi kita bahwa dalam Al-Quran itu ada siklus yang harus kita jalankan. Siklus kehidupan dari mulai kita terlahir sampai kita besar, memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi. Kita nih khalifatullah, pengganti Allah. Mungkin sebagian orang tidak bisa menerima istilah ini. Wakil Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Karena kita sebagai wakil, maka kita harus mengelola bumi ini dengan amanah, dengan prinsip rahmatan lil alamin. Rahmat, kebahagiaan, rahmat, itu identik dengan hal-hal yang harmonis, identik dengan keindahan. Jadi ketika seorang muslim yang memimpin, maka rahmatnya itu harus dirasakan oleh siapapun itu, saudara seiman ataupun saudara dalam sisi kemanusiaan. Nah, itu sebagai pembukanya. Lalu bagaimana teknisnya?
kita ini kan sama-sama orang-orang yang berada di kuadran yang memang kalau ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita terjun di dunia itu, kecuali yang memang sudah ada keturunan petani, itu sudah tinggal melanjutkan aja, atau memang sudah ada hobi beternak atau tanaman hidroponik di belakang rumah atau apapun itu. Nah tentunya kalau kita yang masih berada di kuadran kerja, ini akan sangat sulit karena kita terbiasa berada di zona nyaman yang menurut kita aman. Saya tidak melarang untuk bekerja karena saya pun posisi saat ini masih bekerja. Namun alhamdulillah kalau kerjaan saya ya di sini adalah yang bareng-bareng ikut Zoom meeting tuh sama rekan kerja. Kerjaan saya nih ya bisa disebut sudah freedom lah, maksudnya tidak ada tekanan, tidak ada deadline gitu. Jadi saya cukup menikmati itu. Nah hanya saja kalau kita hanya berada di batas bekerja saja tanpa pernah ada kepedulian terhadap tugas sejatinya kita, yaitu sebagai Khalifatullah, karena kita memiliki dua tugas, yaitu sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah. Khalifatullah itu berarti memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi. Adapun Abdullah itu sisi peribadatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang kita hanya berada di kuadran Abdullah saja. Adapun sisi Khalifatullah seringkali kita serahkan kepada orang-orang di luar kita. Jadi kita lebih senang mewujudkan mimpi orang lain daripada mewujudkan mimpi kita sendiri. Nah, jika rekan-rekan di sini memiliki keinginan untuk terbebas dari kuadran yang sekarang, tetapi terbebasnya dalam arti kata positif, terhitung, terencana, tidak gerasa-gerusu, tidak asal resign, tahu-tahu sudah resign, repot kehidupannya. Seperti dulu kawan saya, brand manager Bank Mega, dia karena mendengar ceramah bahwa bekerja di perbankan itu katanya riba, jadi dia ada kekhawatiran. Akhirnya dia tiba-tiba saja resign. Ujung-ujungnya apa? Ekonominya yang tadinya serba enak, serba ini, terus dia tidak ada persiapan, akhirnya menimbulkan perceraian dengan istrinya, hampir terjadi perceraian. Setelah 2 tahun dalam kesusahan kehidupan, akhirnya beliau berhasil menemukan kuadran dengan membuka kuliner di Bandung. Jadi beliau orang Palembang, kemudian merantau ke Bandung dan ketemu, dan alhamdulillah sekarang kehidupannya baik-baik saja. Hanya sebelum menuju kepada kehidupan yang baik tadi, itu ada perjuangan yang luar biasa selama 2 tahun untuk mencari, karena memang resign tanpa persiapan, tanpa perhitungan yang matang. Nah, saya ini mumpung ya kita masih berada di zona yang istilahnya aman, maksudnya rekan-rekan sekalian di sini, saya tidak tahu apa profesinya masing-masing, tetapi yang jelas saya yakin ketika rekan-rekan teman-teman di sini bisa ikut Zoom meeting, insya Allah semua kebutuhannya terpenuhi. Insya Allah pada saat ini mengikuti Zoom meeting dalam keadaan kenyang. Saya yakinkan itu berarti dari sisi ekonomi rekan-rekan ini tidak terlalu buruk lah, maksudnya masih bisa dikatakan sebagai orang yang berkecukupan. Nah, mumpung kita masih berada dalam posisi seperti itu, tidak berada dalam posisi kepepet, maka sebaiknya kita meniru strategi Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketika 7 tahun kemakmuran, itu persiapan membangun, persiapan untuk mengumpulkan supaya ketika menghadapi 7 tahun masa paceklik itu bisa keluar, bisa survive, dan akhirnya Mesir hingga saat ini masih bisa berdiri.